Dan silakan. adopsi. Ini kita lihat di PSP, ya. Yang pertama, saya nggak ngerti sekuen host dan percepatan olah tanah, nilainya 54 miliar. Oh, seperti apa ini? Yang kedua, eksentifikasi Kalimantan Tengah 240 miliar. Saprodi eksentifikasi Kalteng 90 miliar. Saprodi identifikasi Sumsel dan Kalteng 210 miliar. Ya. Pengawalan food estate. Saprodi intensifikasi Sumsel Kalteng 210. Tapi di atasnya ada lagi. Ya. 240 miliar. Ada lagi 90 miliar penyediaan paket Saprodi. Saya bingung juga ini. 3 item sama judulnya. Kan dari awal juga Komisi 4 sudah bahas. Tolong. Apakah dengan mengucurkan sekian triliun uang ke food estate di Kalimantan Tengah akan berhasil? Nyatanya mana? Berapa banyak? Sudah 1 tahun lebih. Kalau kata Pak Wandi IP 400 berarti sudah 4 kali panen. Mana panennya? Berapa panennya? Sesuai nggak uang yang kita buang dengan yang dihasilkan? Outputnya besar ini, hasilnya mana? Dulu saya masih ingat dalam rapat kerja dikatakan, food estate tidak menggunakan uang Kementerian Pertanian. Betul Pak Kasdi? Kok tiba-tiba hampir... Coba lihat. Apakah ini Biro Perencanaannya yang membuat, atau dirjennya yang membuat, atau direkturnya yang membuat? Saya minta dipertanggungjawabkan ini. Ini uang rakyat. Tadi dikatakan oleh Pak Abdullah Twasikal, kita harus membahas yang penting. Ini penting Pak. Uangnya hampir 1,5 triliun lebih Pak. Tapi hasilnya belum jelas. Coba tahun 2021 apa hasilnya Pak? Pas di Kalimantan Tengah, 1 hektar menghasilkan berapa? Terima kasih Pak Ketua. Jangan kata Pak Kasdi, saya mau data yang konkret. Ya, nanti Dirjen Teknisnya akan lebih paham. Jadi secara global kami katakan bahwa dari 30.000 hektar itu yang sudah dilakukan di Kalimantan Tengah tahun kemarin itu ada 1.000 hektar Pak Ketua. Itu memang kondisinya sangat sulit, genangannya tinggi dan sebagainya. Ya klaim kami dari 29 hektar menghasilkan produktivitasnya karena ini di lahan rawa itu rata-rata 4 ton. Ya, tolong dikoreksi saya para dirjen yang mengukur benar 4 ton per hektar Pak. Itu di lahan rawa pasang surut, tanahnya masam. Memang tidak semuanya gambut. Tidak semuanya gambut, ada tanah sulfat masam. Itu Pak Ketua. Kemudian yang memang ada tanaman, kan itu konsepnya multi komoditi Pak Ketua, tidak hanya padi, basisnya memang padi, tapi di situ kita juga memberikan intervensi tanaman kelapa, kemudian hortinya jeruk, kemudian ternaknya itik Bapak. Itu yang, nah kalau jeruk sama itu jelas belum menghasilkan, tapi itu sudah kita tanam di sana. Yang itiknya untuk beberapa hal sudah menetas, teman perkembangannya mohon nanti Pak Dirjen PKH bisa menambahkan. Itu Pak Ketua secara Ini pejabat masih di sini yang lama. Masih ingat Wandi bilang apa? 2020 bulan Agustus akan ditanami 28.000 hektar.
Betul Pak Budi? Ingat waktu land clearing, 4 bulan land clearing bisa 20.000 hektar. Saya bilang, kuping saya potong. Karena saya orang kebun. Saya sangat tahu sekali. Wah, pakai teknologi. Nanti nyebar benihnya pakai drone, nyiramnya pakai ini. Hasilnya mana, Bos? Mana yang 28.000? Tadi Anda mengatakan bahwa 1.000 hektar. Total yang kita cover 30.000, Bapak. Betul. Izin. Ingat Pak Kasdi waktu itu ngomong apa? Ya, 2020 selesai. Betul? ya. Land clearingnya? Jadi untuk yang ekstensifikasi, nanti Pak Dirjen BPSP lebih tegas lagi. Di situ yang tahun pertama 2020 lebih pada intensifikasi yang lebih banyak. Dari 30.000 hektar itu. Memang rencana total 28.000 yang ekstensifikasi yang membutuhkan land clearing itu memang banyak kendala, Bapak. Jadi Nah, lagi itu kan fokusnya, udah saya bilang, tidak mungkin bisa. Coba RKT, rencana kerja tahunan. Lahan yang biasa saja, 1.000 hektar nggak gitu gampang, Pak. Apalagi lahan gambut. Masih ingat saya di sini. Hah? Wah, nanti kita kerahkan sebanyak-banyaknya alat berat. Bikin ini, bikin ini, bikin ini. Semuanya omong kosong. Udahlah, Pak, stop kebohongan. Kasihan menterinya. Bapak-bapak selalu melaporkan ke menterinya, Pak Menteri, semuanya hebat, Pak. Kami kerja siang malam, Pak. Saya bilang nggak mungkin. Sekarang turunin 1.000 ekskavator di sana. Tidak mungkin bisa dalam setahun. Itu aja. Maksud saya sudahlah, stop kebohongan. Stop kebohongan. Kumbang. Saya masih ingat saya nerima surat dari bupatinya tembusan. Kami siapkan lokasi 28.000. Ya kalau digusur semua hancur, Pak. Betul, Dirjen Hortikultura? Bayangkan 28.000 kalau digusur bukit itu hancur, longsor semuanya. Coba saya minta, tadi katakan 28.000, saya masih ingat waktu itu bulan Agustus. 4 bulan selesai. Wah, sebab bibit nanamnya gimana? Wah, pakai drone yang canggih. Kalau hanya 4 ton, Pak, Bapak hitung, investasinya untung nggak? Yang di Humbang ini, walaupun saya tidak pergi, orang saya ke lapangan, kami ini nanam, kalau dikasih bibit, dikasih benih, dikasih pupuk, kami tanam. Kalau enggak, ya kami enggak tanam. Betul Pak Dirjen? Betul kan? Jadi mau sampai kapan? Ini loh, saya minta ini, yang tadi saya katakan, Putetis tolong direvisi ulang. Pak Ketua, mohon bicara sedikit. Ini pimpinannya, bukan saya. Ibu Ketua, Pak Sekjen, Pak Dirjen, jangan siram anggaran terus tanpa evaluasi. Jangan siram anggaran terus tanpa evaluasi. Sejak awal yang namanya food estate ini, Komisi 4 sudah kritis. Mulai dari perencanaan sudah kami pertanyakan, Pak. Di banyak tempat, termasuk di provinsi saya di Sumba Tengah, Pak. Itu disebutkan panen bisa sampai 5-6 ton per hektar. Di bawah target, Pak. Kalau tidak salah anggarannya sampai 300 miliar kalau tidak salah. Di sana. Saya buka data BPS kemarin, Pak. 22 kabupaten kota. Ada pemeringkatan daerah miskin. Sumba Tengah paling miskin, Pak. Dengan angka 21,51%. Ini data BPS, Pak.
Sementara Presiden Joko Widodo waktu itu ngomong, food estate dilakukan di Sumba Tengah, tujuan pertamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan petani. Sejak awal kita udah tanya perencanaannya, bagaimana soal infrastruktur pendukungnya, pelibatan petani rakyatnya seperti apa. Saya usul konkret, Komisi 4 harus buat panja khusus mengenai food estate ini. Setuju. Terus terang, kami kecewa Pak. Saya ini kalau Bapak mereka kerja benar saya apresiasi Pak. Tapi kalau ada hal yang harus kita koreksi, kita sampaikan Pak. Kita kritisi, kita sampaikan. Kita nggak mau anggaran terus tinggi benar anggaran food estate nih Pak. Tapi capaiannya, mohon maaf Pak. Terima kasih. Wah, Baik. izin. Terima kasih. Kang Hairudin mau ngomongin food estate Konek atau yang yang sama lainnya? apaan sih? Sebentar aja. Pertama, kita setuju ada panja urusan food estate. Karena butuh evaluasi total dari kita. Karena memang secara umum, bukan hanya di media, para ahli juga sudah melakukan proses penelitian bahwa food estate ini bermasalah. Baik dari hasil maupun dari modal terlalu besar. Itu yang terpenting bagi kita Pak, Ibu Ketua. Yang kedua, proses penyelesaian alih anggaran yang tadi memang butuh segera, karena mungkin bukan hanya di tingkat komisi Pak Ketua, Ibu Ketua, tapi memang butuh ini pimpinan DPR yang memang melakukan langkah-langkah strategis, karena melibatkan banyak KL, kementerian lembaga, dan badan yang akan dibicarakan. Kalau di tingkat komisi agak berat ini, dan tugas Pak Dirjen juga, Pak Sekjen juga agak berat dengan Dirjen Anggaran. Butuh didorong oleh baik Bangar maupun memang lebih strategis oleh pimpinan kalau bisa ya seperti ini. Terima kasih. Izin pimpinan, sudah gini aja. Kalau ini tidak dirubah, kita stop rapat tanpa kesimpulan apapun juga. Itu aja. Silakan Bu Ketua. Baik, Izin pimpinan, Bapak, boleh Ibu. kami jelaskan sedikit pimpinan? Tambahan Silakan. Pak Sekjen. Pak Ali Jamil. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Ketua, Bu Pimpinan semuanya, Bapak Ibu semua. Terkait dengan food estate kita ini tadi, Bapak Ibu semua, kami jelaskan dulu dari awalnya Pak. Jadi kegiatan di food estate itu kita ada dua kegiatan besarnya. Satu adalah intensifikasi dari lahan yang sudah existing. Yang kedua ekstensifikasi lahan yang baru untuk di XPLG yang kemarin itu. Nah 2020 itu kegiatan kita itu seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi Pak, itu 30.000 hektar untuk intensifikasi pada saat 2020. Nah kami punya datanya, jadi 2020 itu izin, yang panen yang dipanen itu Pak, itu ada 29.332 hektar. Dari dua kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Memang targetnya 30.000, di Kapuas itu 20.000 dan di Pulang Pisau 10.000. Yang tertanam itu 29.436 dan luas panennya 29.332 hektar. Nah ini semua berproduksi, produksinya itu rata-rata atau total itu 72 ribuan dan tentu produktivitasnya sesudahnya itu ada 4,22 ton per hektar. Seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi Pak izin, ini karena di daerah rawa tentu tidak sama dengan lahan kita yang di Jawa atau di Sumatera misalnya begitu Pak, Sulawesi yang sudah existing. Nah kemudian untuk ekstensifikasi itu persis dikerjakan itu Bapak, ekstensifikasinya itu adalah 2022 ini, 2021 ini, karena 2020 waktu itu baru beberapa hektar yang dilakukan SID-nya. Jadi yang dikontrakkan oleh dinas itu untuk ekstensifikasi. Tadi 29.000 hasil panen tahun 2020. Siapa Pak? Itu yang intensifikasi Anda stop dulu, matiin handphone, matikan mic. Iya.
Sawaedi, Anda jawab. Apa yang terjadi 2020? Waktu itu Anda diujiannya. Jawab yang jujur. Baik Pak Ketua, jadi untuk 2020 itu program intensifikasi di Kapuas 20.000 hektar, di Pulang Pisau 10.000 hektar. Dengan realisasi seperti yang disampaikan tadi, lebih kurang 29.340 hektar. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Berarti, coba, kalau bicara 29.000 hektar, dikali 4 ton, berapa banyak hasil panennya? Bawanya pakai apa, Bos? Sebagian besar kebutuhannya Pulau Jawa. 116 juta coba bawanya pakai apa? Sedangkan di sana itu belum ada pelabuhannya, Bos. Yang ada mau dibangun pelabuhan sungai oleh PUPR di pending. Betul? Bawanya pakai apa kalau 116 juta? Coba. Saya mau tahu baunya pakai apa, coba Anda jawab, Sawaedi. Ya, baik Pak Ketua. Jadi begitu panen memang banyak pengepul yang datang Pak Ketua. Itu setelah kami tanya termasuk RNI dan dari Bulog, kami tanya kemana pemasarannya, itu ke Kalimantan Utara dan Kaltim. Itu sama ada juga yang ke Kalimantan Selatan. Terima kasih. Anda bilang Bulog. Pasti. Saya bisa ngecek ke Bulog. Berapa banyak dia menyerapnya? Informasi dari dinas, Pak. Waktu itu. Iya kan? Setahu saya Bulog belum ada nyerap di sana. Bayangin coba, 116 juta kilo. Ya, kalau diangkut pakai mobil Puso. Hah? Berapa banyak? Hah? 116.000 kendaraan loh. Mungkin nggak? Bu Ketua, saran saya udah di stop aja rapatnya dulu lah. Mau di stop boleh, skor boleh, mau batalin boleh udah. Silakan Bu Ketua punya legasinya. Saya udah capek kalau ngitung begini. Bapak Ibu sekalian, ini masih ada 3 pendalaman. Masih mau pendalaman atau tidak? Skor aja dulu lah, BK itu ulang lagi lah. Udah gitu aja, Bu Ketua. Skor aja dulu. Usul skor, sekalian kita juga makan, sholat. Ulang lagi angkatannya. Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen dan semua pejabat eselon 1, rapat saya skors ya. Sementara